Di sini aku akan menjelaskan apa itu teks biografi. Nah, yang perlu kalian tahu awal tentang teks biografi itu harus mengerti pengertian umum dari teks biografi ini. Nah, pengertian umum dari teks biografi adalah cerita riwayat hidup seseorang dari awal sampai akhir hayat hidupnya. Nah, umumnya teks biografi ini cerita hidup seseorang yang bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Contohnya tokoh-tokoh besar atau tokoh-tokoh terkenal, dan adapun tokoh-tokoh yang sukses pada bidangnya. Nah, teks biografi ini tentunya terdapat ciri-ciri dari teks biografi. Nah, yang pertama ada berisi kisah atau perjalanan hidup seseorang, tentunya karena teks biografi itu adalah riwayat hidup seseorang. Nah, yang kedua itu disajikan dalam bentuk teks. Nah, yang ketiga bertujuan untuk memotivasi pembaca. Nah, di dalam teks biografi ini tentunya ada struktur. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini bagian pengenalan tokoh dan gambaran awal kisah hidupnya yang dialami tokoh. Nah, yang kedua itu ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu yang dialami tokoh semasa hidupnya, mulai dari awal hingga akhir hayat hidupnya. Nah, yang ketiga ada reorientasi. Pada bagian ini tuh biasanya berisi pada pandangan penulis tokoh yang diangkat dari awal hingga akhir hayat hidupnya. Nah, selanjutnya ada di dalam kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, ada menggunakan kata ganti orang ketiga tentunya, karena kita menceritakan kisah hidup seseorang yang ada di dalam teks biografi. Nah, yang kedua itu menggunakan kata sifat. Yang ketiga ada menggunakan kalimat aktif dan pasif tentunya. Nah, selanjutnya ada contoh teks biografi. Nah, di sini aku menggunakan teks biografi dari Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno yaitu tokoh nasional yang berperan penting dalam sejarah Indonesia. Nah, terutama dalam pergerakan kemerdekaan yang pembentukan dari negara Indonesia yang telah merdeka. Ia dikenal sebagai Bapak Proklamator yang bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno yang memiliki pendidikan teknik dari Universitas Indonesia atau sekarang menjadi Universitas Gadjah Mada, kenal dengan kepiawaiannya dalam berorganisasi dan membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Nah, di sepanjang perjalanan hidupnya, Soekarno tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin politik, tetapi juga sebagai seorang visioner yang memiliki ide-ide besar untuk masa depan Indonesia. Ia berjuang keras untuk menghapuskan penjajahan dan menciptakan bangsa yang merdeka serta berdaulat. Soekarno menjadi simbol kemerdekaan dan kemajuan bagi Indonesia pada saat masa itu. Nah, meskipun pemerintah yang dipimpinnya juga menghadapi banyak tantangan, termasuk konflik politik dan ekonomi. Selain menjadi presiden pertama Indonesia, Soekarno juga aktif dalam organisasi internasional. Menjadi tokoh yang dihormati di dunia, ia memprakarsai gerakan non-blok yang mengedepankan prinsip perdamaian dan anti-imperialisme di dunia. Soekarno memimpin Indonesia dengan gaya kepemimpinan yang karismatik dan penuh semangat, serta berusaha keras untuk menjadi Indonesia sebagai negara yang maju dan dihormati di dunia internasional. Nah, namun kepemimpinannya tidak lepas dari kontroversi. Soekarno juga sering mendapat kritik terkait kebijakan politik yang otoriter, ekonomi yang tidak stabil, dan ketegangan dengan kelompok-kelompok politik tertentu. Pada tahun 1967, ia dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden akibat situasi politik yang semakin memburuk. Nah, Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan dikenang sebagai salah satu pahlawan besar Indonesia. Nah, walaupun masa pemerintahannya diwarnai dengan berbagai masalah, visi dan perjuangannya untuk kemerdekaan dan pembangunan Indonesia tetap menjadi warisan penting bagi negara ini. Nah, sekian contoh dari teks biografi Insinyur Soekarno.